Selamat datang di Belajar Trading buat teman-teman. Jadi udah lama juga kita tidak membahas suatu saham di channel YouTube-nya Belajar Trading setelah beberapa minggu ini ada kekosongan seperti itu. Ya, jadi kita mulai terlebih dahulu dari saham-saham yang memang udah uptrend seperti itu ya. Contohnya ada Koal di sini. Ya, kita bahas tentang Koal aja yang ringan-ringan karena kita juga udah bahas Koal sejak dari mereka masih pertengahan lah gitu. Kayak contohnya ITMG waktu itu kita bahas di 13.000. Terus Harum masih di 4.900 sekian. Terus PTBA di 2.000 sekian, ya sekarang udah naik ya. Seperti di pembahasan awal kita, dan saya udah ngobrol sejak awal bahwa kalau di awal tahun, bukan di awal tahun, di pertengahan tahun Koal udah naik signifikan, pasti nanti di akhir tahun lebih signifikan lagi. Karena kebiasaan Koal di sini apabila akhir tahun kebutuhannya semakin meningkat karena Eropa terutama yang sedang memasuki musim dingin di akhir tahun membutuhkan banyak supply dari Koal. Jadi tidak heran buat teman-teman kenapa Koal ini bisa naik. Seperti itu contohnya untuk Koal kenapa bisa naik ya seperti itu, dan kita udah ngewanti-wanti dari pertengahan bulan di bulan Juni sepertinya di ITMG 13.000. Bisa cek di YouTube awal-awal dari Belajar Trading seperti itu. Ya, jadi selamat buat teman-teman yang udah invest gitu. Dan juga cocok banget untuk nungguin dividennya dari beberapa saham Koal sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum masuk grupnya Belajar Trading, bisa masuk, nanti linknya bakal aku kasihkan di kolom deskripsi insya Allah, kalau aku nggak lupa seperti itu. Jadi di sini ada apa aja ya, kita ngobrol santai-santai ya. Mungkin kalau pas aku bisa bales, aku bales, tapi biasanya aku bales. Dan juga ada rekomendasi-rekomendasi buat teman-teman yang mungkin nggak sempat untuk menganalisa sendiri, dan teman-teman juga ada banyak teman-teman di sini yang sering merekomendasikan juga nih, bisa lihat contohnya di sini. Nah, nih ada beberapa teman-teman yang sering merekomendasikan di grup-grup ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu untuk merekomendasikan beberapa saham kayak gitu kan. Terus nih, ada lagi yang tadi hari ini udah hit. Kayak contohnya Akra, kita beli di sesi 2 mana nih, biar apa dikira aku nipu nanti kan. Nih Akra beli di 4.010 jam 10, jam setengah dua banget baru buka, langsung ke 4.010 dijemput semua, nggak ada yang nggak. Karena tadi 4.010 sempet nol kayak gitu, tapi nggak sampai turun ke 4.000. Jadi seperti itu, dia akhirnya tutup di berapa tadi. Akra tutup di 4.250, 4.150 seperti itu. Ya seperti itu, kalau teman-teman mau masuk nanti bisa cek di kolom deskripsi seperti itu. Kita bakal bahas saham pertama, ada Harum di sini, dimana terakhir kita bahas Harum di 4.900. Ya, dia ada buyback di angka 8.000, ternyata cukup bagus sentimennya seperti itu. Aku kira nggak bakal berangkat sampai ke 8.000. Ya, secara Harum juga sebenarnya bandarmologinya cantik banget sih sebenarnya, dimana bandarnya masuk terus, asingnya juga masuk terus nih. Hari ini bandar aja masuk 14 billion, dalam 5 hari bandar masuk 100 billion. Nah ini asing juga masuk terus, cukup cantik menurutku ya. Tapi hati-hati kalau baru mau beli sekarang kan, karena udah tinggi banget harganya. Kita terakhir di 5.000 sebagai resisten, sekarang udah di 8.000. Kalau kita lihat di sini juga ada gap juga. Ya yang penting nggak jebol dari MA5-nya kalau teman-teman baru mau beli. Tapi menurutku masih riskan banget kalau beli sekarang. Ya selagi ada trading plan yang bagus dari teman-teman, sebenarnya nggak masalah, volumenya juga bagus. Yang penting MA5-nya nggak sampai dijebol kalau teman-teman mau beli, dan itu resikonya juga tinggi kayak gitu. Tapi bang, sayang kalau nggak beli ya nggak masalah teman-teman, silahkan untuk beli, tapi tolong dibatasi resikonya seperti itu. Itu untuk Harum, menurut saya perlu hati-hati kalau teman-teman baru mau beli. Kalau teman-teman udah beli di area 5.000 6.000 ya nggak masalah sih, tinggal tunggu aja. Tapi perlu diingat jangan sampai MA5-nya dijebol seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua kita memiliki PTBA. Di sini PTBA juga
Terakhir kita ngobrol di 2100, sekarang udah jauh tertinggal di 2600 ya. Kita lihat PTBA, kalau kita lihat ya sama seperti koal-koal lainnya. Hari ini pun net buy asing, bandarnya net buy 25 billion, asing juga net buy, cukup cantik. PTBA, nah ini dia. MA5 nya juga jauh sekali gitu kan, volumenya juga tinggi. Ya menurutku masih bisa lanjut sih untuk PTBA. Bisa jadi dia ke area 3000 lagi, bisa jadi gitu kan. Nih waktu itu kita pernah ngobrol ya, kalau seumpama nanti break dari area resisten di sini, terus di sini ini jebol, ya udah dia bakal naik ke 2500, ternyata sampai ke 2600. Ya selamat buat teman-teman yang udah beli gitu kan, dan udah berani untuk meresikokan uangnya di investasi di saham koal, karena nggak ada ruginya juga kalau di koal, karena dividennya juga cukup besar, koalnya juga cukup bagus gitu kan. Lanjut aja ke saham berikutnya ya. Kalau kita bahas saham koal ya bakal bagus-bagus semua, walaupun hari ini turun ya besok masih bakal naik, jadi santai aja gitu kan. Hari ini asing net sell untuk ITMG. Kalau kita lihat dari bandarmologinya tet dia sepertinya di distribusi. Iya, di distribusi untuk ITMG. Ya karena dia udah jauh juga dari 13.000 ke 19.000, coba udah berapa? Udah 6.000, udah 6.000 tuh 30%, lumayan. 60%. 60%, 30%, 30% ya. Iya, 30%. Enggak. 2000, 13.000, 13.000, 13.000 ke 19.006. Ya sekitar 40%, 50% lah ya. Bisa dihitung sendiri aja. Sekitar segitu. Cukup bagus. Kalau kita lihat secara teknikalnya, ya teknikalnya juga sebenarnya jauh banget karena udah naik juga kan. Terakhir kita di 15.000, sekarang udah ke 19.000. Secara volumenya hari ini turun, tapi volumenya cukup tinggi, tapi tidak lebih tinggi daripada kemarin waktu hijau. Sebenarnya cukup menarik masih. Dan juga MACD masih menuki ke atas, juga tidak ada masalah untuk MACD. Jadi seperti itu untuk ITMG. Batasi resikonya tetap sama di MA5 dia. Batasi resiko di MA5 dia. Kita lanjut ke saham ke berapa berarti? Ke Tuaga 4. Keempat ada Indi, kemarin sempat 20%, 18%, 20%. Ya enggak, kalau enggak 18%, 20% lah. Dimana kemarin baru mau ngerekomendasiin di hari Senin. Aku ngobrol di grup, aku mau ngerekomendasiin saham, tapi aku lihat dulu mau diakumulasi atau enggak. Malah udah dinaikin. Aku kira cuman mau naik terbatas, ternyata besoknya masih dinaikin 20%. Ya nggak apa-apa, namanya belum rezeki tuh ya seperti ini, mau diusahain kayak gimana pun tetap. Nah ini dia, MA5 nya juga jauh, kemarin sempat naik 18%. Jadi ya gimana lagi. Kalau ditanya Bang Indi gimana ya, kalau teman-teman mau tektokan dengan resiko yang tinggi ya silahkan masuk ke Indi naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Kalau aku skip dulu, batasi resiko aja, mending cari yang lain dulu gitu kan, karena yang lain juga cukup banyak yang bisa dipilih. Jadi gitu untuk Indi. Volumenya juga masih naik hari ini, walaupun tidak setinggi kemarin karena hari ini merah juga ya. Jadi gitu untuk Indi. Terus di saham terakhir ada Adaro. Kita belum lihat ininya ya, kita belum lihat bandarmologinya untuk Indi kayaknya bandarmologinya juga naik tinggi. Jadi harusnya masih cukup menarik untuk akhir tahun di call ini. Agak lola, kenapa jadi agak lola gitu kan. Nah ini dia, di distribusi, udah mulai di distribusi hari ini. Ya TP-TP ringan dulu lah, masa mau dinaikin terus kan, gokil sekali. Lanjut di saham terakhir. Di saham terakhir ada Adaro, kemarin juga sempat naik tinggi ya, tumben-tumbenan Adaro bisa naik tinggi gitu, aku juga kaget.
Bandarmologi hari ini distribusi, tapi overall dia masih akumulasi. Ya hari ini turun wajar karena kemarin juga udah naik ketinggian. Udah waktunya taking profit. Kalau kita lihat Adaro, masih banyak menyisakan gap di sini, ada gap juga. Jauh banget gapnya dari berapa ini berarti 1560 sampai 1600. Ngeri juga pas di MA5-nya. Pas di MA5 ada gap ya, ada kemungkinan kapan-kapan bisa nutup sih harusnya. Harusnya ada nutup, tapi overall kayaknya harusnya dia masih naik dulu. Kayak gitu. Tapi menurutku masih resiko untuk beli, ya semua resikonya ada juga, tergantung dari strategi masing-masing dari teman-teman. Tapi kalau mau beli ya mending di area 1600 aja, nunggu di 1600 jual aja kalau nanti jebol MA5 nya. Kayak gitu untuk Adaro. Jadi gitu dulu aja untuk saham-saham yang udah aku rekomendasikan. Sebenarnya ada satu lagi dari Koal, Doit, dimana Doit juga aku udah rekomendasikan di 290 waktu turun. Doit hari apa ya itu, pas banget turunnya di 190 Doit. Aku lupa 190 tuh hari apa dia. Oh ini dia, hari berapa, 1 minggu yang lalu berarti 22 September. Iya 1 minggu yang lalu. Dan setelah itu dia mengalami uptrend set. Ya kenapa tahu bang di 190? Ya karena dia harus nyentuh di supportnya dulu, area mantulnya, biar mantulnya enak kayak gitu. Dan ternyata bener, di bawah naik. Kalau seumpama teman-teman beli di 290, jual di 200 350 aja udah 20% gitu kan kemarin. Ya kalau mau ditunggu silahkan, yang penting tetap sama, jangan sampai jebol MA5 nya. Jadi gitu buat saham-saham Koal. Intinya buat saham-saham Koal jangan sampai pada jebol di MA5 nya, gitu aja buat ngingetinnya teman-teman, seperti itu. Jadi gitu dulu aja buat reviewnya di YouTube Belajar Trading hari ini. Kalau ada salah ya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa dan semua yang saya katakan di sini adalah disclaimer on, tidak ada paksaan, tidak ada ajakan untuk membeli. Jadi semua tergantung dari trading plan teman-teman masing-masing. Seperti itu buat saham Koal untuk hari ini. See you next time. Bye bye.